Selanjutnya adalah PTIT 2 modul 1 dengan judul Peramalan Permintaan. Tujuannya adalah menentukan nilai forecasting dengan metode moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing menggunakan software HM for Windows versi 5. Dan menentukan metode peramalan yang tepat yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menentukan safety stock. Ringkasannya yaitu melakukan pengolahan data penjualan guna menetapkan nilai forecasting dengan metode moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing menggunakan software HM for Windows versi 5. Berikut ini adalah data penjualan sebelumnya selama 12 bulan atau 1 tahun, di mana pada bulan Januari dijual sebanyak 3.120 unit dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan pengolahan menggunakan software HM for Windows dan hasilnya adalah ditemukannya nilai terkecil yaitu pada metode moving average MA4 yaitu MAD sebanyak 419,813, MAP sebesar 27,65% dan forecastnya sebesar 1823,75. Dari moving average 4 tadi dihasilkan grafik sebagai berikut, di mana dapat dilihat pada garis biru yaitu berada di antara 2000 dan 2500 pada demand-nya. Waktunya dimulai antara 4 dan 5 sesuai dengan bulan yang telah ditetapkan perusahaan untuk forecast yang akan datang, sehingga diperoleh bahwa forecasting sesuai pada metode perhitungan tadi sebanyak 1824. Selanjutnya adalah modul 2 dengan judul Penerapan MRP terhadap persediaan bahan baku. Tujuannya adalah menentukan penyusunan Material Requirement Planning atau MRP guna optimalisasi persediaan bahan baku dan mengetahui jumlah persediaan bahan baku. Ringkasannya, perhitungan jumlah bahan baku produk menggunakan metode Material Requirement Planning atau MRP melalui software HM for Windows versi 5. Sebelum menuju ke perhitungan MRP, diperlukan Master Production Scheduling atau JIP yang telah diperoleh hasil dari forecasting sebelumnya, di mana minggu pertama adalah 490, minggu kedua adalah 428, minggu ketiga adalah 450, dan minggu keempat adalah 456. Berikut ini adalah data input untuk perhitungan Material Requirement Planning, di mana item name adalah komponen-komponen dari meja komputer, kemudian level adalah yang di level itu berisi level dari BOM produk atau bill of material produk, komponen produk sebelumnya. Kemudian lead time berisi penetapan atau target waktu penyelesaian atau penyediaan komponen yang dibutuhkan dalam periode minggu. Kemudian kolom per part berisi data jumlah struktur komponen produk. Kolom on hand inventory berisi data inventory perusahaan. Dan kolom lot size berisi hasil ukuran lot yang telah ditentukan dengan teknik economy order quantity, di mana ukuran lot ditentukan secara subjektif sebesar 490, di mana 490 itu mengacu pada JIP pada minggu pertama yaitu 490. Kemudian misalkan kaki meja perhitungan ini pada PD1, misalkan pada kaki meja itu terdapat 6 buah, maka 6 kali 490 menghasilkan 2940. Itu untuk kolom lot size. Kemudian untuk kolom minimum quantity itu berisi data hasil forecast pada bulan yang akan datang sebesar 1824 dikalikan per part. Misalkan pada relaci meja
itu ada 2. Rel laci meja ada 2 dikali 1824 menghasilkan 3648. Sementara pada kolom PD1 itu berisi hasil MPS minggu ke-1 bulan Januari sebesar 490 dikalikan per part. Misalnya per partnya rel laci adalah 2, maka 490 kali 2 menghasilkan 980. Dan seterusnya. Hasilnya, pada meja komputer minggu pertama dilakukan penambahan 100 unit meja komputer. Kemudian minggu kedua sebesar 1472, minggu ketiga sebesar 1444, dan minggu keempat sebesar 594. Begitu pula untuk permukaan meja, pada minggu pertama adalah 15, minggu kedua adalah 505, minggu ketiga adalah 963, dan minggu keempat sebesar 1413. Dan seterusnya hingga pada rel laci keyboard pada minggu pertama dilakukan penambahan sebesar 30 unit, pada minggu kedua sebesar 1010 unit, dan minggu ketiga sebesar 1866 unit, dan minggu terakhir, minggu keempat sebesar 2766 unit. Selanjutnya adalah modul 3, job scheduling. Tujuannya adalah mengetahui nilai max span dalam menyelesaikan job, proses produksi, kemudian mengetahui waktu optimal operasi dari chart from job scheduling. Ringkasannya, menjadwalkan operasi mesin produksi menggunakan metode CDS atau Campbell-Dudek-Smith pada software WinESP. Berikut ini adalah input data yang akan digunakan pada software WinESP. Di antaranya job pertama adalah pembuatan permukaan meja, pembuatan penyaga meja, dilanjutkan kaki penyaga meja, dilanjutkan pembuatan laci meja, dilanjutkan pembuatan laci keyboard. Per job tersebut dilakukan sebanyak 4 kali operasi, di mana operasi pertama yaitu pengukuran dan pemotongan, operasi kedua adalah penghalusan, operasi ketiga adalah pengecetan dan lain sebagainya, dan operasi keempat adalah penambahan operasi seperti assembly ataupun operasi-operasi yang digunakan atau ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ready time sendiri adalah waktu yang digunakan sebelum mesin melakukan proses operasi, dan due date sendiri adalah waktu yang digunakan selama proses operasi, yang diperlukan mesin selama proses operasi. Begitu pula pada input job seperti ini dapat dilihat pada slide, pada layar, yaitu contohnya pada pembuatan permukaan meja dilakukan operasi 1 pada mesin 1 dengan time prosesnya adalah 20 menit, start time-nya ada 30 menit, dan finish time ada 55 menit. Hingga dan seterusnya. Maka dari hasil dari proses software WinESP dihasilkan Cmax sebesar 625 atau waktu maksimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah operasi atau pekerjaan sebesar 265 menit. MC adalah rata-rata waktu penyelesaian operasi pada tabel sebesar 179 menit. Wmax adalah waktu terlama mesin menganggur pada tabel sebesar 115 menit. Kemudian MW atau wait mean waiting time adalah bobot rata-rata waktu proses menunggu pada tabel sebesar 60 menit. Fmax adalah waktu alir maksimum pada tabel sebesar 250 menit. MF adalah waited mean flow time adalah bobot rata-rata waktu alir pada tabel sebesar 169 menit. Lmax adalah maksimum latenance adalah waktu maksimum keterlambatan penyelesaian proses operasi pada tabel sebesar 175 menit. Kemudian ML adalah rata-rata keterlambatan penyelesaian proses operasi pada tabel sebesar 115 menit. WIP adalah work in process adalah waktu tunggu di mana mesin bekerja namun bahan baku menganggur pada tabel sebesar 3187 menit. Kemudian MU atau mesin
utility adalah nilai rata-rata utilitas mesin pada tabel sebesar 0,5142 menit. Berikut ini adalah Gantt chart job scheduling. Dapat dilihat misalnya operasi 1 dengan mesin 1 pada job pembuatan laci meja. Dimulai dari menit ke-5, berakhir di menit ke-20 dan selesai selama 15 menit. Dan seterusnya. Begitu pula pada Gantt chart job scheduling atau Gantt chart mesin, yaitu dapat dikatakan mesin 1 terdapat operasi 1 pembuatan laci meja dimulai dari menit ke-5 berakhir di menit 20 dan selesai selama 15 menit dan seterusnya. Kemudian modul 4 yaitu pengendalian kualitas produksi. Tujuannya adalah mengetahui proses pengendalian kualitas produksi dengan mengontrol produk melalui P-chart dan NP-chart. Ringkasannya, pengontrolan kualitas produk dengan cara uji sampel menggunakan peta kendali atribut yaitu P-chart dan NP-chart pada software SPSS. Berikut ini adalah data produk cacat yang telah diambil. Nah, dari produk cacat tersebut dihasilkan P-chart seperti pada layar, di mana ada satu sampel yang melewati batas dengan titik merah. Atau dapat dikatakan bahwa proses produksi meja komputer masih belum terkendali dikarenakan terdapat satu sampel yang masih berada di luar batas pengendalian atas, yaitu sampel 8. Serta nilai UCL sebesar 0,1499, nilai CL sebesar 0,0629, dan LCL sebesar 0,000. Agar proses produksi kembali terkendali dan data observasi sampel 8 perlu dihilangkan dan diperoleh gambar grafik yang baru sebagai berikut. Dari gambar P-chart meja komputer dengan sigma 3 dapat diketahui bahwa proses produksi telah terkendali dikarenakan tidak ada sampel yang berada di luar batas kendali atas dan nilai UCL sendiri adalah 0,1445, nilai CL sebesar 0,0596 dan nilai LCL sebesar 0,0000 sehingga data sampel berada dalam batas normal. Begitu pula untuk NP-chart, terdapat sampel yang masih berada di luar batas pengendalian atas yaitu sampel 8 serta nilai UCL sebesar 10,4919 dan nilai CL sebesar 4,4000 dan LCL sebesar 0,00. Agar proses produksi kembali terkendali, data observasi sampel 8 perlu dihilangkan dan diperoleh grafik yang baru sebagai berikut. Dengan sigma 3 dapat diketahui bahwa proses produksi telah terkendali karena tidak ada sampel yang berada di luar batas kendali atas dan nilai UCL sebesar 10,1149, nilai CL sebesar 4,1724 dan nilai LCL 0,0000 sehingga data sampel berada dalam batas normal.